Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Donghu Animation. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Masih bersama admin Mau 90-an yang masih gemar menonton anime. Pada video kali ini kita akan coba bahas kembali tentang Donghua Battle to the Event, dimana dalam bahasan kali ini masih kita mengacu pada episode ke-22 yang dirilis di hari Minggu tanggal 11 Desember kemarin ya. Dan kita akan coba bahas beberapa hal menarik tentang kemunculan Yalou. Kita ketahui bersama bahwa Yalou awalnya hanya muncul di depan Xiaoyan. Namun di episode ke-22 kemarin kita diperlihatkan bahwa orang kedua atau orang pertama yang bertemu dengan Yalou selain dari Xiaoyan adalah Medusa. Baru Medusa yang merupakan orang kedua yang bisa melihat tubuh roh dari Yalou. Kita tahu sendiri bahwa dalam ceritanya Yalou bersembunyi dalam cincin dan tidak memperlihatkan tubuh rohnya di hadapan orang lain karena dia takut terhadap aula jiwa yang selalu mengincar tubuh jiwanya. Lalu ya untuk menghadapi sekte Yunlan atau Yunnan Zong ini, Yalou akhirnya memberanikan diri untuk muncul di hadapan umum. Dan siapa sajakah orang-orang yang mampu melihat tubuh jiwa dari Yalou? Mari kita mulai data satu persatu orang yang bertemu dengan Yalou dalam keadaan bentuk jiwanya sebelum pertarungan di sekte Yunlan. Oke, kita mulai orang-orang yang bertemu Yalou dalam keadaan tubuh jiwanya. Orang kedua yang melihat tubuh jiwa Yalou setelah Xiaoyan adalah Ratu Medusa, di mana mereka bertemu saat ini adalah dalam keadaan saling bermusuhan ya. Medusa tidak segan untuk membunuh Xiaoyan karena merasa Xiaoyan telah mengingkari janjinya untuk membuat pil penyatuan roh. Jadi dia bertekad tidak membiarkan Xiaoyan hidup lebih lama lagi dan menghunus pedangnya. Yalou pun akhirnya harus muncul untuk membela muridnya karena dia tidak ingin Medusa bertindak sewenang-wenang terhadap muridnya lagi. Yalou mencoba untuk berdiskusi dengan Medusa karena dia menganggap bahwa perjanjian yang dibuat oleh Medusa dengan Xiaoyan telah gugur. Yalou mengatakan bahwa Medusa dan Xiaoyan sudah melanggar janjinya, di mana Medusa juga sebelumnya berjanji untuk melindungi Xiaoyan ketika mendatangi sekte Yunlan, tapi Medusa tidak bisa menjaga kehidupan Xiaoyan. Sampai akhirnya Yalou pun ikut bertarung bersama Yunsan pada waktu itu. Jadi perjanjian di awal ketika Xiaoyan menjanjikan untuk membuat pil kepada Medusa harus digugurkan karena kedua belah pihak telah melanggar janjinya. Yalou mengatakan jika Medusa bersikap baik dalam waktu 1 tahun ini dan juga tidak membahayakan kehidupan Xiaoyan, maka kemungkinan besar Xiaoyan akan membuatkan pil penyatuan roh secara sukarela kepada Medusa. Artinya Medusa harus menjaga Xiaoyan selama 1 tahun lagi. Namun Medusa yang merupakan ratu ras manusia ular tidak akan menerimanya begitu saja. Dia tentunya tidak akan mau menjadi pengawal Xiaoyan apalagi harus menunggu selama 1 tahun. Karena itu Medusa meminta kembali resep pil penyatuan roh yang dulu didapatkan oleh Xiaoyan dalam pertarungan alchemist di Kekaisaran Jiama, dan dia berniat untuk mencari alchemist lain. Yalou menolak permintaan dari Medusa karena Yalou mengatakan resep pemurnian roh atau resep penyatuan roh ini adalah hadiah yang didapatkan oleh Xiaoyan dengan kerja keras Xiaoyan, dan tentu saja tidak akan memberikan resep pil ini kepada Medusa begitu saja. Mendengar penolakan dari Yalou, maka Medusa pun naik pit. Kemudian Ratu menantang Yalou untuk bertarung 1 lawan 1. Di sini ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Medusa, bahwa sebetulnya Yalou memang tidak di dalam keadaan puncaknya. Tapi meskipun begitu, Yalou tetap bisa mengalahkan Medusa yang juga tidak dalam keadaan puncak. Karena Medusa saat ini masih belum bisa secara optimal mengendalikan tubuh dari ular piton 7 warna. Dan meskipun nantinya Medusa sudah bergabung dengan ular piton, tentu saja tidak bisa mengalahkan Yalou. Jadi untungnya scene pertarungan ini dalam novelnya memang tidak terjadi karena setelah pertikaian ini ular piton 7 warna mengambil alih kembali tubuh dari Medusa, dan Medusa mau tidak mau harus menyetujui syarat yang diajukan oleh Yalou karena dia tentunya mempertimbangkan dia juga tidak akan bisa mengalahkan Yalou pada saat itu dan tidak bisa berbuat apa-apa kepada Xiaoyan setelah mengetahui bahwa di sekitar Xiaoyan ada seorang guru yang sangat kuat yang melindunginya. Dan itulah pertemuan pertama antara Medusa dengan Yalou yang masih berbentuk tubuh jiwa. Kemudian ada lagi beberapa orang yang bertemu dengan Yalou, dan ini bisa disebut sebagai pertemuan besar-besaran di mana terjadi pertemuan antara Yalou
dengan beberapa orang di Kekaisaran Jia-ma, dan Yalou membuka dirinya di hadapan orang-orang di Kekaisaran Jia-ma. Dan siapa sajakah orang-orang tersebut? Yang pertama yang paling optimis ialah Fama dari Asosiasi Alchemist di Kekaisaran Jia-ma. Ketika Xiaoyan kembali ke Kekaisaran Jia-ma, dia menyusun kembali kekuatan dan membuat koalisi dengan keluarga-keluarga yang punya pemikiran sama dengan dia, yaitu untuk menghancurkan sekte Yunlan, dan merasa dirugikan oleh Yunlan selama 3 tahun terakhir. Makanya Xiaoyan mengajak beberapa keluarga besar untuk membuat koalisi sementara. Dan diantara dari keluarga-keluarga yang ikut berpartisipasi dalam koalisi sementara ini, diantaranya adalah Asosiasi Alchemist. Asosiasi Alchemist ini masih dipimpin oleh Fama yang menjadi presiden Alchemist di Kekaisaran Jia-ma. Tentu saja dalam pertemuan tersebut Xiaoyan membuat deal to deal kepada beberapa keluarga, dan pada kesempatan ini Yalou akhirnya muncul dan menunjukkan eksistensinya di hadapan semua orang. Akhirnya orang-orang tahu bahwa guru di balik kehebatan dari Xiaoyan adalah Yalou. Orang pertama yang mengenali Yalou adalah Fama. Karena Fama ketika muda dia pergi berpetualang ke Dataran Tengah dan pernah bertemu dengan Yalou ketika dia muda. Yalou memberikannya sedikit pelajaran tentang Alchemist, dan kemudian Fama menjadi tercerahkan sampai akhirnya Fama mampu meniti karirnya dan menjabat posisi sebagai Alchemist terkuat di Kekaisaran Jia-ma sampai saat ini. Tentu saja ketika Yalou muncul, Fama langsung bersimpuh kepadanya dan menaruh hormat yang sangat tinggi dan tidak ragu untuk ikut kepada Xiaoyan dan membantunya untuk mengalahkan sekte Yunlan. Selanjutnya, keluarga besar yang juga melihat eksistensi dari Yalou ialah keluarga kerajaan, yaitu Jia Xingtian. Jia Xingtian juga hadir pada rapat tersebut karena memang dia termasuk orang yang pertama kali melihat Xiaoyan kembali ke Kekaisaran Jia-ma dan mengalahkan beberapa tetua dari sekte Yunlan. Jia Xingtian datang bersama Putri Youye, dan di sana mereka berdiskusi tentang bagaimana pembentukan koalisi. Di sini Jia Xingtian juga merupakan orang yang pertama kali membuat inisiatif kemunculan dari Yalou, karena Yalou bertanya bahwa dia masih tidak percaya bahwa kekuatan yang ditampilkan oleh Xiaoyan mampu mengalahkan sekte Yunlan. Meskipun dia tahu bahwa Xiaoyan membara beberapa doang dari Akademi Jianan, tapi dia masih tidak optimis karena melihat bahwa Yunsan adalah Douzong, dan di sisi Xiaoyan dia belum melihat bahwa ada Douzong di sana. Meskipun ada 3 doang di sini, Jia Xingtian masih belum yakin 100% bahwa mereka mampu bertahan melawan Douzong. Maka pada akhirnya Yalou pun muncul dari cincin penyimpanan secara inisiatif sendiri ya. Dan di sini semua orang pun terkejut, bahkan orang-orang yang berada di Black Corner yang datang bersama Xiaoyan juga baru melihat eksistensi dari Yalou ya. Yalou akhirnya muncul dan mampu meyakinkan mereka bahwa di sisi Xiaoyan juga punya Douzong. Kekaisaran Jia-ma masih belum mengetahui bahwa Xiaoyan masih mempunyai Douzong lain, yaitu Medusa. Tapi tentu saja Medusa tidak muncul di situ, dia hanya menunggu saat-saat yang kritis untuk membantu Xiaoyan pada akhirnya. Yalou muncul di hadapan semua orang dan ini menjawab pertanyaan Jia Xingtian yang lama ya, mengatakan siapakah guru yang sebetulnya mendidik Xiaoyan sampai saat itu. Yalou menjelaskan bahwa dia sudah hidup cukup lama, bahkan mungkin kepopulerannya di Dataran Tengah itu terjadi ketika Jia Xingtian dan yang lain masih anak-anak. Maka dari itu keluarga kerajaan pun tidak ragu lagi untuk memihak, karena dia tahu bahwa di antara 2 kekuatan yang akan berseteru ini, dua-duanya memiliki Douzong, dan jika kekaisaran tidak membantu, maka tentu saja mereka adalah orang yang paling dirugikan pada akhirnya. Dan selain dari Kekaisaran Jia-ma, ada juga keluarga besar lainnya, yaitu keluarga Miter ya. Keluarga Miter juga hadir di sana, tentunya Hai Bodong yang ada di sana. Hai Bodong sejak awal memang memihak kepada Xiaoyan, dan keluarga Miter sudah tentu pasti mendukung Xiaoyan secara sepenuhnya. Akhirnya Yalou juga bertemu dengan Yalou, dan dia tidak sama sekali terkejut dengan kehadiran dari Yalou, karena sebetulnya dia sudah mengetahui bahwa di dalam tubuh Xiaoyan ada kekuatan luar biasa yang memang bukan milik Xiaoyan. Dan akhirnya dia mengetahui pemilik kekuatan tersebut adalah guru Xiaoyan yang merupakan Yalou dalam keadaan tubuh jiwa. Bersyukur kepada dirinya sendiri bahwa dia sejak awal mendukung Xiaoyan dan menjadi koalisi yang paling erat dengan keluarga Xiao pada saat itu. Oke, selain dari keluarga Hai Bodong atau keluarga Miter, juga ada di sana keluarga Mu, yaitu keluarga di mana Muzan berada yang dulu pernah berseteru dengan Xiaoyan ya, ketika memperebutkan Yafei. Di sini Mu Chen yang merupakan pemimpin atau patriark dari keluarga Mu
dia langsung setuju dengan apa yang dibicarakan oleh Xiaoyan. Dan dia tidak ragu untuk memusuhi sekte Yunlan ya. Selain dari keluargamu, di sini juga ada keluarga besar lainnya, yaitu keluarga Nalan. Nah, keluarga Nalan ini termasuk adalah keluarga yang paling menyesali perbuatan mereka di masa lalu ya. Kita ketahui bersama bahwa di musim keempat, Nalan Jie adalah orang yang sekarat pada awalnya dan bisa berhasil hidup kembali, sehat kembali karena bantuan dari Xiaoyan. Dia malah pernah berjanji jika Xiaoyan meminta sesuatu, dia tidak akan menolaknya, bahkan akan mempertaruhkan nyawanya jika Xiaoyan dalam bahaya. Tapi kenyataannya, waktu di perjanjian 3 tahun, Nalan Jie malah tidak berkutik sedikit pun dan tidak membantu Xiaoyan untuk melarikan diri dari kejaran orang-orang dari sekte Yunlan. Dan di sini juga Nalan Jie dan Nalan Su yang merupakan kakek dan ayah dari Nalan Yaran, mereka sangat menyesal kembali bahwa mereka akhirnya saat ini bisa melihat bahwa Xiaoyan telah mencapai pencapaian yang besar, dan dia menyesali bahwa seandainya dulu Nalan Yaran tidak memutuskan pertunangan, maka tentu saja mereka akan membawa keluarga Nalan ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Tapi ya, apa mau dikata, nasi telah menjadi bubur, dan dia juga menyesali sendiri bahwa dia tidak mampu bertindak apa-apa ketika Xiaoyan dikejar oleh sekte Yunlan. Dan dia hanya menunduk malu ketika Xiaoyan hadir di pembicaraan tersebut. Nalan Jie juga tidak bisa berkutik ketika melihat bahwa kekaisaran Jiama saja sudah mendukung Xiaoyan. Maka dia akhirnya setuju untuk membantu Xiaoyan, meskipun dia tahu bahwa putrinya Nalan Yaran merupakan bagian dari sekte Yunan yang saat ini berada di dalam gerbang hidup dan mati ya. Dia juga melakukan pelatihan selama 3 tahun ini dan belum kembali ke keluarga Nalan. Jadi ya, meskipun nanti Nalan Yaran juga keluar pada akhirnya ketika peperangan, tapi dia tidak bisa berbuat banyak karena memang sekte Yunan sudah hampir hancur ya, dan sudah kalah pada saat itu. Oke teman-teman, itulah beberapa orang yang hadir, meskipun di antara mereka juga ada beberapa orang di Black Corner yang merasa takjub dengan kehadiran Yellow, karena mereka hanya mengetahui bahwa Xiaoyan ini dijaga oleh Medusa saja ya. Oke teman-teman, itulah eksistensi dari Yellow yang akhirnya dilihat oleh semua orang di Kekaisaran Jiama, dan orang-orang di Jiama akhirnya mengetahui siapa guru dari Xiaoyan ini. Meskipun memang memilukan bahwa pertempuran di sekte Yunlan nanti adalah akhir perjalanan Yellow ya, dan dia akan off untuk waktu lama karena dia akhirnya ditangkap oleh Aula Jiwa. Tapi tentu saja pertempuran di sekte Yunnan ini nanti mungkin akan sangat epic, dan semoga saja grafiknya melebihi dari perjanjian 3 tahun kemarin ya. Karena di sana juga ditampilkan beberapa pertarungan antar Dozong ya, ada Medusa, ada Yunsan, ada Yellow juga yang akhirnya menampilkan pertarungannya di hadapan umum, dan ada juga Wu Protector ya, perwakilan dari Aula Jiwa yang hadir di sekte Yunlan nanti. Oke teman-teman, itulah yang bisa admin bahas di pertemuan kali ini, yaitu masalah Yellow yang menunjukkan diri di hadapan umum ya. Dan di episode ke-22 kemarin, Yellow bertemu dengan Medusa, dan itu penampilan pertama dia tampil di depan umum selain dari Xiaoyan. Oke, jika ada tambahan kalian bisa tuliskan di kolom komentar ya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Kita akan berjumpa lagi di video menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.